Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Majelis Taklim Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah, di pagi yang begitu hangat, kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita berupa pengajian thalabul ilmi yang tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita diberikan kesempatan oleh Allah, para pengurus Majelis Taklim Baitur Rahman diberikan oleh Allah, kita telah usai melaksanakan yaitu Idul Kurban ya. 1 minggu kemarin kita alhamdulillah melaksanakan kurban dalam keadaan lancar ya, dalam keadaan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Alhamdulillah semuanya bisa berkurban ya. Ada yang kurban hewan, ada yang kurban kerbau, ada yang kurban sapi, ada kurban domba, ada kurban perasaan juga ada ya. Tentu semuanya sama-sama di bulan ini luar biasa, semuanya bisa merasakan. Dan tentunya pula ibu sekalian, kita tidak hanya melakukan rutinitas ritual saja, tidak hanya melaksanakan kurban tiap tahun ya, tanpa ada hikmah di balik itu, tanpa ada sebuah pelajaran yang diambil dari kurban ya. Mungkin kita jauh-jauh hari ibu ya, ada yang nabung ya bu ya, ada yang arisan ya, ada arisan nggak sih? Kalau sebenarnya untuk arisan itu diperbolehkan ya, cuma ada pendapat itu kurang afdol ya, karena arisan ini tentunya tidak berdasarkan niat kurban secara langsung, tapi hanya ingin kebagian daripada giliran itu. Nah, untuk arisan ini ibu-ibu sekalian ya, dalam beberapa pendapat, karena ini menyangkut undian waktunya, yaitu tidak bolehkan karena kurang afdol itu. Lebih baik kita melaksanakan tabungan aja ya. Karena tahun ini si anu, nanti tahun depan si anu gitu kan. Jadi sebenarnya kurang pas ya, makanya untuk arisan kurban ini sebagian para ulama itu bukan melarang ya, memberikan itu kurang afdol ya. Kalaupun mau niat berkurban ya bun, ibu mending nabung aja ya. Nah gitu. Jangan saya mau punya arisan karena memang rereongan kan bahasanya, dengan sedikit uang sedikit masuk tapi kita bisa kebagian sekian tahun seperti itu. Nah ini ibu, jadi lebih baik kalau bisa dihindari saja untuk yang namanya arisan kurban. Mending kita nabung aja kan, untuk membeli hewan ya.
Karena apa? Kalau ibu kita sebagai pendapat kurban yang menggunakan tabungan ya terus kita kurban berarti itu nazar masuknya. Kalau nazar bisa jadi nanti ketika disembelih kita tidak boleh makan daging kurban. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan anginnya besar ya. Tersebut ada yang mengatakan bahwa kalau kita menabung maupun dengan arisan ya arisan ataupun menabung sebagai ada yang mengatakan nazar karena kita sudah berniat berjanji akan kurban. Kalau sudah janji akan kurban maka itu termasuk kepada nazar. Salah satu pendapat ini ya, salah satu pendapat maka tidak boleh. Nah kemudian para jumhur ulama banyak yang mengatakan juga itu bukan nazar ya, bukan nazar. Karena apa? Karena nazar itu harus dikaitkan dengan janji kepada sesuatu. Contoh nazar itu begini, kalau saya ya ataupun kalau anak saya bisa diterima kerja di perusahaan anu, maka saya berjanji akan menyembelih hewan kurban. Nah itu berarti nazar dengan punya keinginan bahwa atau doa anaknya ini bekerjanya ini saya nanti ingin berkurban. Nah gitu kan, saya ingin berkurban dengan cara menabung. Nah, seperti itu nggak apa-apa karena dengan cara menyicil kita nabung itu diperbolehkan ya. Dalam bahasa Arab itu adalah semacam penanaman saham lah ya, mujaroah lah. Nah ini ibu sekalian kita ambil jumhur ulama ya dari sebagian para ulama dan bukan sebagian besar para ulama bahwa dengan cara nabung, cara arisan itu tidak termasuk kepada nazar. Tetapi ada sebagian ulama-ulama yang yang masuk ke mazhab bukan Syafi'i itu termasuk kepada nazar. Jadi karena kita sudah mengikat. Nah, lebih baik kita niatnya supaya menjaga saya menabung untuk membeli hewan gitu aja ya. Hewan nanti kalau sudah waktunya kita kurbankan. Begitu supaya niatnya agak rapi. Kalau kita bernazar khawatir nanti ada yang punya keyakinan masuk ke mazhab yang tadi ya. Gitu. Jadi kalau bisa niatnya kenapa nabung ini saya mau beli hewan aja ya, hewan kambing. Mau kurban nanti dan sebagainya saya tidak masalah. Nanti kalau sudah waktunya kita, kalau memang waktunya udah sampai ke kurban bisa terkumpul ya kita bikin kurban ya. Kalau memang tidak sampai ya tidak apa-apa. Khawatir kalau kita berjanji termasuk kepada nazar. Nah tetapi kita ambil saja ibu ya kesimpulannya bahwa arisan dan tabungan itu tidak termasuk kepada nazar, tidak termasuk kepada kurban nazar. Karena khawatir kalau nazar itu kita memakan dagingnya maka tidak boleh, haram ya, dosa hukumnya kita memakan daging daging kurban yang karena nazar. Kalau nazar itu kaitkan dengan doa yang lain. Tadi kalau anak saya nanti sehat atau kalau ibu saya nanti sehat kembali dari penyakit maka saya anaknya akan bernazar karena sudah ke depan 2 bulan lagi mau kurban, maka itu termasuk kepada nazar ya. Saya akan kurban nanti ya kalau ibu saya sembuh kembali atau bisa beraktivitas kembali, maka itu termasuk nazar. Kenapa? Dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah tetapi dikaitkan dengan janji, itu namanya nazar ya. Paham ibu ya? Nah gitu. Nah ini karena ini masalah pelik ibu sekalian ya, masalah yang memang tidak bisa kita pecahkan dengan sendiri karena harus ada basul masail ya, harus diselesaikan ya. Nah ternyata saya mengikuti dari basul masail ini, kalau dari NU Sukabumi ya, dari PCNU Sukabumi itu saya lihat dirinya ternyata itu termasuk kepada nazar, tetapi ketika di kita tidak termasuk kepada nazar. Bahkan di Bandung pun sama ibu jadi memutuskan bahwa tabungan ataupun arisan tidak termasuk kepada nazar seperti itu ya. Itu jadi untuk arisan ini ibu sekalian ya gitu kan, kalau bisa kita hindari saja, kalau bisa dengan cara menabung aja ya, karena menabung lebih aman ya seperti itu. Karena kita tidak harus menunggu giliran kemauan kita yang seperti itu. Oke, nah ini ibu sekalian untuk kurban itu hikmahnya ini adalah
kita tanggal 10, 11, 12 dan 13 termasuk kepada hari-hari yang tidak boleh kita melaksanakan puasa. Artinya hikmahnya Allah memberikan fasilitas kita untuk makan seenaknya, makan dengan nikmat dengan para fakir miskin, supaya bisa merasakan yang biasa puasa tiap hari itu sementara istirahat dulu ya. Nah kemudian di hari tanggal 11, 10, 11, 12 hari tasyrik itu kan kurban hewan secara dohir. Hewan kurban secara dohir. Dohir itu adalah secara jelas kita menyembelih hewan, ya kambing, ya kerbau, ya sapi, ya unta secara dohir. Nah setelah itu tanggal 14 ke sini kita juga menyembelih, Bu, ya. Menyembelih juga, bukan menyembelih hewan, tapi menyembelih sifat-sifat yang ada pada hewan. Ya. Jadi kalau kita mau mengambil hikmah bahwa setelah kurban ini kita harus bisa mampu menyembelih sifat-sifat hewan. Ya. Itu hewan itu pertama dia tidak punya rasa malu. Coba sekarang ada nggak sapi yang jalan-jalan pakai kerudung? Ada tuh, Bu. Oh mana ya, Bu? Oh itu sapi pakai kerudung. Oh ini sapinya sapi syar'i. Ya. Jadi tidak ada ibu yang gampang nggak pakai celana kemana-mana, sapi masuk jalan-jalan ke mana dibawa ya, Bu ya, naik mobil di jalan raya, oh kan, telanjang bulan kan, nggak pakai apa karena memang dia tidak punya malu. Telanjang bulan ya tidak pakai baju apa-apa karena itu adalah hewan, karena memang dia tidak punya rasa malu. Nah sifat-sifat itulah yang terkadang kita ini tidak disadari seperti hewan kurban. Harus dikorbankan itu ya, rasa sifat rasa tidak punya rasa malu itu buang ya, dibuang aja. Artinya rasa malu terhadap suami kita kalau kita berbohong, kalau kita melakukan hal yang bisa mencederai perasaannya, bukan, kita harus malu. Kalau suami kita rajin baca Quran, suami kita rajin ke masjid, masa kita tidak bisa ikut? Kita harus malu seperti itu ya. Teman-teman kita berangkat ke pengajian, teman-teman kita sering puasa, kita harus punya rasa malu ya. Teman-teman kita menurut aurat, teman-teman sebagainya, kita harus punya rasa malu. Sehingga inilah membuang semua hewan sifat-sifat hewan yang dikurbankan gitu ya. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, pasti ya dia akan dikucilkan sama orang. Itu batu minal iman. Jadi rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Orang yang punya rasa malu terhadap sesuatu yang tidak baik itu termasuk kepada iman, tapi punya iman. Orang yang tidak punya rasa malu itu ya kemana-mana aurat diumbar, kemana-mana nggak pakai kerudung, kemana-mana kelihatan segalanya ya, itu berarti tidak punya iman ya, tidak punya iman. Ini yang bahaya ya. Ini yang termasuk kepada yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nanti di yaumil qiyamah dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan meremas-remas rambutnya sampai dia berguling-guling gitu. Kenapa? Itu adalah karena rambutnya selalu diperlihatkan kepada orang ya. Rambutnya itu kan ini perempuan kan termasuk kepada aurat ya, diperlihatkan orang nampak seperti itu. Ini yang menjadi bahaya. Itu adalah hewan tidak punya rasa malu. Kemudian juga hewan itu yang harus kita korbankan, dia adalah rakus, gitu ya. Rakus, tamak ya. Kalau dia sudah satu pengen dua, setelah dua pengen tiga, terus ya. Itu kan seperti itu. Kadang-kadang apa aja dimakan. Nah ini yang termasuk kepada orang yang hubud dunia. Apa, Bu? Hubud dunia, cinta kepada dunia. Kalau kita sudah cinta kepada dunia, maka bisa jadi akhirat ini akan terlupakan. Kita terlalu banyak menyanjung-nyanjung, kita punya berharap ingin punya uang banyak, kita ingin berharap punya segala-galanya. Cita-cita kita, tujuan kita adalah dunia, sementara akhirat dinomorduakan
Inilah yang dimaksud dengan orang yang materialistis atau hukum tinggi. Ya. Nah, hewan itu ibu sekalian, dia itu rakus sekali, nggak cukup, ya. Terus aja dia pengen makan, terus makan selamanya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran itu orang yang paling terbaik. Ya, khairukum anta alam Al-Quran wa alama. Jadi sebaik-baiknya di antara itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Titik sampai sana. Tidak ada embel-embel di belakang kata Rasulullah. Ya, harus mengambil ujroh yang banyak. Nah, itu yang menjadikan apa? Amal kita terkadang hilang dengan begitu saja. Karena apa yang dikejar bukan karena ingin mengajarnya, ingin belajarnya, tapi justru karena keuntungan dunia. Naudzubillah ini. Kenapa? Orang yang mengajar Al-Quran akan diberikan berkah oleh Allah tanpa sumber dari sana. Ya. Misalkan bisa pamerin misalkan ya, kalau misalkan ditarik untuk misalkan listrik untuk ini tuh wajar, tapi kalau untuk pribadi ini jangan ya. Ujung-ujungnya nanti malah ada rasa tidak ikhlas. Yang bisa kita ambil adalah yang pertama ini ya, ternyata ya, semua amal yang kita lakukan ini bisa jadi akan hilang, akan hangus dengan begitu saja karena kita terlalu cenderung kepada dunia. Tujuan kita teh materi, dunia, uang, segala-galanya, ya, tanpa memikirkan akhirat. Akhirnya yaitu runtuh walaupun banyak amal-amalan kita. Amalan kita adalah kenal lillah aja, lillahi ta'ala. Tetapi bukan berarti kita melewatkan dunia. Tetap itu adalah hak kita, ya, hak kita. Ada orang yang masih kita terima, ada orang yang diterima, kita mencari usaha untuk nafkah anak kita dan sebagainya, tetap kita harus berusaha sebagainya. Itu adalah, tetapi tidak ujung-ujungnya dunia, tidak. Kita qanaah apa yang diberikan oleh Allah, kita merasa cukup. Nah seperti itu, insya Allah. Nah ini akhirnya kita punya amal banyak akan sebuah bangunan, ya, yang bisa bermanfaat, ilmu kita bermanfaat. Ya, kebaikan kita bermanfaat, tenaga kita bermanfaat, semuanya akan bermanfaat. Ya, seperti masjid yang dibangun tadi. Nah itu diantaranya kita hilangkan semua. Ya, bukan kita tidak perlu dunia, tapi kita jangan terlalu cinta kepada dunia. Nah itu diantaranya. Kemudian yang kedua itu sekalian, ya, nah yaitu kita ini harus taat kepada para ulama. Kalau memang itu benar-benar untuk petunjuk yang benar, kita tidak boleh. Si kali itu dia ikuti petunjuk dia tidak boleh bulak belok. Akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya, kalau dia taat kepada gurunya, kepada kiai, ujung-ujungnya apa yang dia jadikan tantangan ada. Pengen dia bisa ngaji, akhirnya dapat oleh kitab. Ketika dia dituntut untuk punya harta, dia dapat oleh itu. Kemudian dia punya kelebihan, diberikan ayah sampai dia menikah dengan anak dia. Nah, seperti itu ya. Artinya istiqomah tetap pada relnya, tidak bolak-balik itu. Kalau kita satu Islam, satu satu ajaran, itu aja yang kita pakai. Jangan bolak-balik, jangan salah-salah. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita jangan menganggap remeh kepada orang yang di bawah kita. Tidak boleh. Santri itu anggap remeh ke si kandil. Gini. Akhirnya kan dia punya kelebihan. Seperti itu. Jangan kita menganggap remeh kepada orang yang di bawah kita, sehingga bisa jadi orang yang di bawah kita justru mereka akan menjadi orang yang terbaik di antara kita. Makanya ibu kadang-kadang gini, punten. Ibu waktu di SD pernah nggak punya kedapatan amal sedikit dia akan membawa dia ke surga, tapi kita punya amal banyak. Ya, dia merasa kita punya amal banyak, bisa jadi amal kita akan hangus karena tadi kurang ikhlas, karena kita hukum dunia dan sebagainya seperti itu. Ya, ini supaya kita menjadi orang yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Nah gitu Bu ya. Ini hanya ngobrol saja Bu ya tentang pembahasan ya. Walaupun tidak seberapa, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu hidayah kepada kita agar senantiasa kita beristiqomah, tidak bolak belok kanan kiri,
seandainya kita ada hal-hal yang memang melanggar aturan Allah, segeralah kita beristighfar, segeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita, maka jangan pernah kita lupakan. Sekecil apapun amal kita, Ibu, jangan sampai kita remehkan. Bisa jadi amal yang kecil kita akan membawa kita masuk ridhonya Allah. Bisa jadi amal yang besar kita, amal banyak kita akan runtuh, akan hilang karena apa? Karena rasa sombong, rasa riya dan rasa hukum dunia kita. Amin ya robbal. Pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan kita diberikan ilmu yang benar. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu baraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa ajrin sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa lisanan dzakiran wa lisanan fasihan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma rzuqna minal uquli awfarraha wa minal azhani asbaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajjalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa qabil sayyi'atina ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.